Baik, selamat pagi semua. Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silahkan kamera dinyalakan. Baik, terima kasih. Nah, selamat pagi semua. Kita akan mulai perkuliahan ini. Ada beberapa hal terkait yang mungkin administratif gitu ya yang harus saya sampaikan. Pertama mengenai oh ya, terima kasih sudah membentuk kelompok dan kemudian memberitahukan ke saya gitu ya, anggota kelompoknya itu sudah saya berikan apa itu sudah saya bentuk kelompoknya gitu ya, jadi nanti bisa dilihat di situs kuliah sudah saya bagi-bagi ya, sekalian dicek kalau ada yang salah ya, semoga tidak. Kemudian ada sedikit masalah biasanya ya yang dijumpai pada presensi. Saya nggak tahu di kelas ini ada atau tidak, karena saya kemarin berhasil menemukan satu sebelum menjadi presensi. Jadi, tapi ada yang protes juga kepada saya. Jadi begini, setiap kali kita kuliah melalui Microsoft Teams ini, maka daftar hadir Microsoft Teams ini akan disediakan dan dicatatlah. Jadi Anda itu keluar masuk video meeting Microsoft Teams ini dicatat, dan catatan itu pada saat kuliah berakhir saya unduh, saya download. Kemudian catatan itu saya unggah ke sistem pencatat presensi kuliah. Jadi kalau Microsoft Teams itu kan dari Microsoft ya, sistem pencatat presensi itu dari Atmajaya yang membuat KSI. Jadi buatan sendiri. Nah, biasanya kemudian kalau dari Microsoft Teams ini diambil oleh sistem presensi itu nanti sudah langsung tercatat ada presensi. Nah, namun dari semester yang lalu saya menemukan ada beberapa mahasiswa itu yang meskipun di kelas hadir dan di file dari Microsoft Teams itu ada, tetapi oleh sistem presensi dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan. Mereka protes. Saya nggak tahu Anda lihat presensi Anda itu di Siatma atau apa gitu ya. Saya tidak punya akses ke sana jadi tidak tahu. Nah dari situ mereka ya lapor ke saya, kemudian saya cek benar ternyata memang hadir ada di dalam catatan Microsoft Teams. Kemudian ketika saya melihat ke presensi perkuliahan tidak ada. Nah, kemudian setelah saya telusuri permasalahannya itu adalah pada nama. Jadi entah kenapa ada nama yang di Microsoft Teams itu berbeda dengan nama di presensi. Ada yang beda satu huruf. Semester lalu itu Revaldo pakai Y dengan Revaldo pakai I. Nggak tahu kok yang salah, bisa salah. Semester ini saya menemukan ada yang namanya 5 kata di presensi, tapi di Microsoft Teams hanya 3 kata. Dan itu berbeda. Oleh sistemnya KSI itu dianggap berbeda. Nah, saya akan ngecek setiap kali saya mengunggah presensi itu akan saya cek apakah Anda memang hadir di situ di perkuliahan atau tidak. Tetapi ada kemungkinan terlewat. Nah, jadi kalau Anda itu merasa, bukan merasa, Anda yakin bahwa Anda ikut kuliah, tapi ternyata tidak tercatat di presensi, segera memberitahu ke saya secepatnya. Karena kalau sudah lewat beberapa waktu, catatan presensi itu tidak bisa diubah. Ya.
menjadi fix. Dan catatan presensi itu nanti dilaporkan ke Dikti. Ya, jadi Anda hadir kuliah ini nanti itu akan dilaporkan ke Dikti. Nah, jadi tolong kalau Anda melihat cek presensi Anda ya, kalau ternyata Anda hadir tapi tercatat tidak hadir, segera beritahu saya supaya bisa segera saya perbaiki. Itu saja sih mengenai presensi. Ya. Oke, kita akan mulai saja perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan melihat ke materi kuliah kita, yaitu mengenai e-bisnis dan kolaborasi. Ya, jadi bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, yang namanya usaha bisnis itu pasti ada persaingan, gitu ya. Nanti kita bahas persaingan itu apa secara khusus. Tetapi di balik banyak persaingan antar bisnis, itu sebetulnya juga banyak kolaborasi. Bahkan sekarang ini kolaborasi itu jauh lebih penting daripada persaingan. Ada banyak perusahaan yang nampaknya itu bersaing, tetapi sesungguhnya di belakang layar mereka itu mesra sekali. Ya, secara bisnis. Contohnya apa? Contohnya adalah Samsung dengan Apple. Ya. Anda mungkin tahu bahwa Samsung dan Apple itu bersaing di pasaran smartphone. Ya. iPhone itu bersaing dengan Galaxy seri S maupun Galaxy Note dulu. Katanya sekarang Galaxy Note sudah tidak diproduksi lagi. Mereka tuh bersaing ketat di situ. Namun di balik persaingan itu sebetulnya hubungan bisnis Samsung dengan Apple itu cukup baik. Karena apa? Karena sebagian komponen iPhone itu yang membuat Samsung. Apa saja yang dibuat Samsung? Layarnya itu dibuat Samsung. Kemudian memori storage, jadi RAM, ya, memorinya dan storage tempat penyimpanan file itu dibuat oleh Samsung. Dan Samsung itu adalah perusahaan chip terbesar, salah satu perusahaan chip terbesar di dunia. Ada 2 perusahaan chip terbesar di dunia. Satunya itu TSMC dari Taiwan, dan satunya Samsung. Prosesornya iPhone yang A berapa itu dibuat oleh TSMC. Tapi layarnya, memorinya, dan lain sebagainya itu dibuat oleh Samsung. Dan hanya 2 pabrikan ini yang punya kapasitas untuk memenuhi permintaan Apple. Nah, ketika berapa tahun yang lalu iPhone X itu diluncurkan oleh Apple, itu pertama kali smartphone harganya $1.000 ya. Dan ternyata penjualannya tidak sebaik yang diperkirakan oleh Apple. Itu yang rugi atau yang mengalami penurunan pendapatan bukan hanya iPhone, Apple ya, tetapi juga Samsung. Karena apa? Layarnya itu dibuat oleh Samsung. iPhone X itu menggunakan layar tipenya namanya OLED gitu ya. Nah, itu di dunia ini yang bisa membuat OLED itu tidak banyak. Setahu saya hanya Samsung dan LG yang bisa. Nah, ini. Lalu kalau Anda lihat MacBook Pro dan MacBook itu layarnya juga kalau tidak buatan LG, buatan Samsung. Nah, jadi di balik persaingan iPhone melawan Galaxy S itu sebetulnya di belakang layar ada kemitraan bisnis yang kuat. Dan dalam bisnis apapun, itu yang namanya kolaborasi itu penting. Kalau Anda ingat pelajaran SIA ya, ketika kita akan menjual barang atau menjual produk kita butuh konsumen. Dan kita butuh konsumen itu untuk di masa sekarang maupun masa depan terus membeli produk dari kita. Butuh kolaborasi dengan konsumen. Kalau di sisi pembelian atau pengadaan barang dan juga produksi, kita butuh kemitraan dari supplier untuk bisa menjamin pasokan bahan baku dan bahan-bahan produksi yang lain. Ini kita juga harus kerjasama dengan bank misalnya untuk terkait dengan masalah keuangan dan pembayaran. Jadi kolaborasi itu sekarang menjadi
mantra bisnis yang baru, ya, berkolaborasi. Dan sudah cukup banyak produk-produk yang kita lihat di pasaran itu sebetulnya merupakan hasil kolaborasi. Ya. Ada banyak. Nanti bisa kita lihat satu persatu contohnya. Oke, nah kita mulai dulu dari bangun dasar satu bisnis, yaitu proses bisnis. Jadi proses bisnis ini yang sudah kita pelajari di SIA ya. Proses bisnis itu sebetulnya adalah siklus-siklus pengelolaan transaksi. Jadi kalau di dalam siklus pengelolaan transaksi itu, ya, itu semuanya yang terjadi di dalamnya itu adalah proses bisnis. Apa itu proses bisnis itu? Yang jelas proses bisnis ini ada aliran material, informasi, dan pengetahuan. Ya. Material misalnya barang dari gudang dipesan oleh pelanggan, dikirim ke pelanggan. Bahan baku dikirim supplier, diterima gudang, dan diteruskan ke bagian produksi. Ya, begitu. Dan beserta aliran barang ini mengalir pula informasi. Informasi mengenai pesanan konsumen, informasi mengenai kebutuhan material, informasi mengenai harga, dan lain sebagainya. Kemudian proses bisnis juga merupakan rangkaian tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang secara logis itu saling berhubungan. Ya. Dan ini nanti rangkaian tugas atau pekerjaan ini yang mendefinisikan proses tertentu itu caranya bagaimana. Sama-sama transfer uang melalui internet banking misalnya, itu antara satu bank dengan bank yang lain bisa berbeda. Ya. Contoh kalau BCA, kalau saya pakai internet banking BCA, ya, kalau akan transfer itu harus didaftarkan dulu. Ya. Jadi harus didaftarkan dulu. Sedangkan di bank niaga misalnya, kalau akan transfer tidak perlu didaftarkan dulu. Langsung saja sebut nomor rekening dan banknya apa. Nanti akan di. Nah, di akhir transaksi, ya, kalau bank niaga itu akan ditanya, apakah nomor rekening ini akan dimasukkan ke dalam daftar transaksi favorit. Nah, kalau BCA pendaftaran transaksi favorit itu dilakukan di awal. Daftar dulu rekeningnya, baru kemudian transfer. Sehingga ketika transfer itu tinggal milih dari daftar rekening yang ada yang mana. Kalau niaga, transfer dulu, baru ditanya, ini mau, kalau itu belum ada di daftar, ini mau dimasukkan daftar atau tidak. Ya, itu. Sama, ya, transfer tapi. Kemudian juga untuk otorisasi transaksi, kalau BCA itu pakai token. Jadi oleh BCA, nasabah itu diberi alat kecil, token. Token ini nanti akan menghasilkan kode-kode yang digunakan untuk otorisasi transaksi. Kalau niaga, itu transaksi menggunakan OTP, one time password. Jadi sistemnya niaga akan mengirimkan kode khusus, rangkaian angka yang dikirim ke handphone milik nasabah yang terdaftar. Nah, setelah itu bisa digunakan, kode itu harus dimasukkan untuk otorisasi transaksi. Jadi, Anda lihat, tujuannya sama, prosesnya sama, tetapi detailnya berbeda karena ya memang tiap-tiap bank berbeda. Ya, ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa satu perusahaan, satu bisnis itu merupakan kumpulan dari proses bisnis. Ya. Nah, proses bisnis ini bisa berupa aset yang mendatangkan profitabilitas, tapi bisa juga menjadi liability, menjadi beban perusahaan. Terutama kalau proses bisnis itu dianggap lambat, sulit, gitu ya, dan rumit. Nah, sekarang banyak organisasi itu berusaha merubah proses bisnis mereka menjadi lebih simpel, lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah dilakukan tanpa harus kehadiran fisik, terutama semenjak pandemi. Ya. Ketika pandemi ini berlangsung, saya dan istri saya itu kemarin tahun lalu lah itu mencoba untuk kita coba bikin SIM internasional, gitu kan.
Ternyata prosesnya mudah sekali dari Jogja di sini, ya, tinggal daftar, unggah dokumen yang dibutuhkan, bayar, 3 hari kemudian SIM internasional datang. Dulu kalau saya ngurus KTP ya, zaman saya berusia 17 tahun, jadi setelah saya ulang tahun saya ngurus KTP, itu saya harus datang ke Pak RT, Pak RW, gitu ya, dan ke kelurahan, dan ke kecamatan. Jadi KTP saya berapa hari kemudian, seminggu atau sebulan, saya agak lupa. Kemarin ketika anak saya berusia 17 tahun, ya, seminggu sebelum dia berusia 17 tahun, dia ngurus KTP melalui aplikasi Jogja Smart Service. Ya. Apa yang dilakukan? Ngisi formulir, lalu mengunggah scan dokumen, selesai. Dan langsung muncul jadwal untuk foto dan perekaman biometrik, karena kan KTP. Ketika jadwal itu tiba, saya antar dia ke Balai Kota Yogyakarta, dilakukan perekaman, selesai. Berapa hari kemudian KTP-nya jadi. Istri saya ketika KTP-nya hilang, ya, tinggal WA Balai Kota, diberitahu, oh ini syarat-syaratnya, ya, kirim lewat WA, dikirim lewat WA. Lalu kemudian, oke, nanti bisa diambil. Istri saya datang mengambil KTP baru itu, bahkan tanpa harus turun dari kendaraan. Jadi istri saya naik mobil ke Balai Kota, diarahkan ke satu tempat, ketika akan parkir, dilarang parkir. Nggak usah parkir, langsung saja ke itu ada satu gardu atau apa gitu, langsung ke sana, nanti langsung diambil. Drive-thru, jadi seperti pesan fast food itu ya, drive-thru. Tidak boleh turun, tidak boleh parkir. Jadi sekarang prosesnya itu sudah demikian ringan, demikian cepat. Ya. Dan yang kemudian buat saya bangga adalah ternyata proses yang sudah berjalan beberapa waktu di Jogja ini, kalau di Australia, di negara bagian New South Wales, itu baru saja dijalankan. Jadi Yogyakarta itu sebagai kota madya yang berbasis layanan berbasis IT-nya itu sudah lebih dulu daripada Australia, New South Wales, gitu ya. Oke. Nah, kalau proses bisnis ini bisa dibuat sederhana, cepat, aman, ya, maka ini akan menjadi aset. Kalau tidak, itu menjadi liabilities. Kenapa? Orang kalau lihat sudah terlalu ruwet, lama, mahal, nggak mau, pindah saja ke tempat yang lain. Nah, Anda tentunya, ya saya nggak tahu ingat atau tidak, tapi ini pernah dibahas di SIA, proses-proses bisnis itu, siklus produksi, bagaimana produk itu dirakit, kemudian, nah ini kalau penjualan dan pemasaran mungkin belum, mengidentifikasi konsumen, nanti kita bahas itu ada babnya tersendiri. Akuntansi dan keuangan, menyusun laporan keuangan, ya kalau ini Anda sudah sangat akrab ya, dan akan lebih akrab lagi di semester-semester berikutnya. Kemudian SDM, merekrut karyawan, ya harusnya sudah dipelajari di SIA. Jadi kalau bisa dilihat misalnya ini untuk kalau ada penjualan. Jadi bagian penjualan ini yang mencari order, kalau sudah dapat order dimasukkan sistem, bagian akuntansi, bagian keuangan itu akan ngecek kredit, kalau oke di-approve, begitu di-approve, bagian produksi akan mulai merakit produknya. Sementara bagian akuntansi akan menghasilkan invoice atau faktur. Nanti kalau produk sudah jadi, dikirim ke pelanggan, nanti beserta invoice-nya. Oke. Nah, teknologi itu biasanya pertama kali digunakan itu adalah untuk otomatisasi. Kalau tadinya pakai formulir kertas, ganti jadi formulir elektronik. Kalau tadinya harus datang secara fisik, bisa dilakukan lewat internet. Ini langkah awal itu selalu begitu. Jadi otomatisasi, langkah-langkah manual. Jadi langkahnya masih sama, tapi diganti secara elektronik. Nah, kemudian berubah langkah berikutnya setelah otomatisasi proses yang sudah ada itu adalah mengubah prosesnya supaya menjadi lebih ramping, lebih singkat, lebih cepat. Ya.
Termasuk nanti pada akhirnya adalah menciptakan model bisnis yang baru. Seperti Netflix, ya. Netflix itu dulu aslinya adalah perusahaan persewaan DVD lewat pos. Jadi login langganan di Netflix, bayar, nanti lalu pesen DVD-nya apa, DVD akan dikirim lewat pos oleh Netflix. Kita nonton DVD, kalau sudah selesai, ada amplopnya ya, khusus oleh Netflix, kita masukkan DVD itu ke amplop, tinggal masukkan ke bis surat, dikembalikan ke Netflix. Itu dulu. Kemudian Netflix mengembangkan teknologi streaming. Yang intinya sebenarnya kalau dilihat esensinya sama. Jadi kalau cara lama itu adalah pelanggan datang ke toko untuk memilih DVD dan menyewa. Netflix mengubah itu dengan cara apa? DVD-nya yang datang ke pelanggan. Tapi kemudian DVD itu diubah menjadi data streaming melalui internet. Ya. Jadi transaksi maupun distribusi barang itu, barang digital di sini ya, itu dilakukan tanpa harus meninggalkan tempat tinggal, tanpa harus keluar rumah. Ya, itu. Oke, nah ada berbagai macam tipe sistem informasi untuk berbagai level organisasi. Yang bagian paling bawah itu adalah Transaction Operating System. Nah, SIA itu pada dasarnya adalah Transaction Processing System. Ini levelnya yang paling bawah. Ya, karena ini menangani transaksi-transaksi rutin. Contohnya apa? Penjualan, penggajian, pengiriman barang, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian yang paling intensif maupun ekstensif untuk diotomatiskan. Semua. Jadi, kalau ada di antara Anda yang pernah mendengar bahwa akuntansi itu sebagai satu profesi akan mati, ini profesi yang ini. Jadi akuntansi sebagai profesi untuk menyiapkan laporan keuangan, itu akan mati. Karena menyiapkan laporan keuangan sekarang sudah digantikan oleh komputer, oleh mesin. Nah, ini. Jadi ya tinggal, ini transaksi terjadi, setelah itu tinggal dilihat. Ya. Tinggal diawasi, dimonitor. Contohnya apa nih? Kalau penggajian, gitu ya. Penggajian itu dilakukan otomatis. Nah, akuntansi sebagai profesi itu harus bergeser, harus beralih fungsi. Ya, tidak menyiapkan laporan keuangan, tetapi kepada apa? Intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis itu artinya apa? Kita melihat, kalau selama ini Anda di akuntansi keuangan maupun SIA, itu belajarnya adalah bagaimana menyiapkan laporan keuangan. Nah, itu nanti akan diotomatiskan. Jadi lupakan itu. Lupakan itu artinya bukan di pelajarannya dilupakan, tapi jangan pernah berharap ketika nanti Anda lulus bekerja untuk menyiapkan laporan keuangan. Itu akan hilang. Tapi ya Anda tetap harus tahu prosesnya bagaimana. Nah, orang akuntansi itu bergeser ke sini. Analisis data. Jadi kalau Anda lihat satu perusahaan itu cash flow-nya seperti ini. Itu artinya apa? Kalau satu perusahaan itu mencatatkan laba dari tahun ke tahun seperti ini, itu artinya apa? Kalau lihat laporan keuangan, kasnya sekian, penjualan sekian, aset sekian, modal sekian, utang sekian, itu artinya apa? Nah, disitulah kemudian ada business intelligence. Nah, business intelligence ini nanti ada manajemen information system, decision support system, executive support system. Ya, di mana dua ini adalah untuk manajerial menengah dan executive support system itu untuk manajerial atas, ya, untuk puncak. MAS misalnya. Nah, ini sekarang kita ini untuk middle management. Ini digunakan untuk memantau apa yang terjadi pada level bawah, level operasional. Ya. Ini istri saya itu tenaga penjualan, gitu ya. Dia bekerja. Dia punya 400 anak buah yang lebih mungkin, yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, mereka itu harus dipantau kehadirannya, dipantau kinerjanya. Ya. Jadi anak buah istri saya itu
mereka dapat alat kerja gitu ya, tablet. Nanti tiap pagi tablet itu dibuka, itu sudah ada aplikasi yang menginformasikan hari ini konsumen siapa saja yang harus didatangi. Ya, ada alamatnya, ada lokasi long led atau koordinat GPS-nya, ya itu. Nah, kemudian nanti mereka harus datang ke sana. Di tempat pelanggan itu ada stiker berisi QR code. Nah, stiker itu harus difoto, di-scan. Ya. Nah, nanti hari itu ada berapa pelanggan yang harus dikunjungi, berapa yang berhasil benar-benar dikunjungi. Mungkin saja tidak bisa dikunjungi karena apa? Mungkin tutup. Ya, mungkin sedang ada, misal kampungnya di kemarin ketika PPKM level 4 itu sering sekali tidak bisa masuk, terutama kalau pelanggannya itu tinggal di kampung-kampung yang ditutup gitu ya, nah itu nggak bisa masuk. Atau ya memang tutup karena bangkrut bisa, pindah bisa, atau ya mereka sedang ada keperluan sehingga menutup usahanya. Ini. Nah, dulu juga sering melakukan scanning itu ternyata tidak benar-benar di lokasi, tapi hanya mencetak QR code sendiri, kemudian di-scan sendiri. Tahu kan ada barcode generator itu ya. Nah, kemudian itu diketahui, wah ini kok pada nakal, dan diganti sekarang dengan ditambah dengan ketika melakukan scanning itu dicatat juga lokasi GPS-nya. Ya. Nah, itu nanti ada 2 laporan itu yang disampaikan ke istri saya. Ya. Berapa persen dari pelanggan yang harus didatangi berhasil didatangi dan di-scan, lalu berapa persen match GPS-nya. Ya. Ya kadang tidak match itu biasa, tapi ada standarnya di atas 90% seingat saya. Ya angka tepatnya saya lupa. Itu. Lalu nanti ada ukuran kinerja dari misalnya 30 pelanggan yang didatangi, berapa yang pesan dan seterusnya. Ya. Ini contoh laporan-laporannya. Ini setiap saat ya, setiap hari istri saya menerima laporan seperti ini beberapa kali. Ya, dia bisa melihat produk apa terjual berapa persen, ya, lalu antara target dengan pencapaian selisih atau sama. Ya, contohnya misalnya ini, carpet cleaner di Northeast ternyata hanya 85% dari target. Kenapa ini? Mau dikejar. Ya. Kalau ternyata sudah melebihi target ya mungkin oke, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada decision support system, ini pembuatan keputusan nanti kita bahas secara khusus ya. Jadi ini untuk analisa what if biasanya. Jadi bagaimana jika mengubah mengubah parameter tertentu. Teman saya itu pernah membantu satu perusahaan otobus ya untuk membuat keputusan. Jadi dia tahu kalau bis itu kan ya suku cadang yang paling sering diganti itu adalah ban. Ya, karena bannya cepat sekali gundul. Nah, biasanya untuk menghemat biaya banyak yang tidak mengganti ban, tetapi cukup divulkanisir, yaitu dilapis karet baru. Tapi kemudian teman saya itu membuat catatan, ya, dia mengamati bis yang divulkanisir atau bis yang beli ban baru, dan dia bandingkan kilometernya dan sebagainya. Ternyata meskipun harga beli ban baru itu lebih mahal daripada vulkanisir, tapi per kilometernya ban baru itu lebih murah. Kenapa? Ban yang vulkanisir itu kalau dipakai dalam 2 minggu pertama akan bocor. Sering sekali bocor. Sedangkan ban baru itu lebih dari sebulan pun tidak bocor. Bocornya di sini karena itu ya karetnya memang sudah tidak bagus. Lalu resiko pecah ban itu kalau ban vulkanisir lebih besar daripada ban baru. Sehingga kalau dihitung benar, ternyata per kilometernya itu lebih murah kalau beli ban baru. Saya juga pernah iseng-iseng dulu ya dengan teman itu ngitung. Ketika zaman BBM bersubsidi masih banyak, lebih murah mana? Pakai premium atau pertama? Ternyata per kilometernya itu lebih murah pakai pertama. Kalau pakai premium itu per kilometernya 2.500 ternyata. Itu ya. Tapi kalau pakai pertamax itu hanya 1.500. Jadi selisihnya cukup besar.
per kilometer ya. Nah, kalau pakai premium ya, saya pernah pakai mobil yang pakai premium itu, kalau gasnya diinjak sampai pol itu ya larinya nggak kencang. Tapi kalau pakai Pertamax diinjak sedikit saja udah lari kencang. Jadi tenaganya juga lebih besar. Jadi ini. Nah, kita itu sering sekali terpaku kepada cost, harga beli, harga perolehan. Tapi tidak melihat ke jangka panjang. Ya, jadi kadang sesuatu yang mahal di depan itu dalam jangka panjang operasionalnya akan lebih murah. Ya, contohnya bahan bakar dan ban tadi. Nah, nanti di dalam bisnis ini banyak sekali keputusan-keputusan seperti itu. Ya, tadi pilih ban baru atau vulkanisir, pakai bahan bakarnya yang bagus atau yang murah, gitu ya. Bagus kan nggak mungkin murah ya, dan seterusnya. Nah yang paling atas tentunya adalah executive support system. Ini untuk mensupport manajemen puncak, direktur utama dan lain sebagainya. Di sini ini lebih luas lagi yang dilihat keseluruhan perusahaan sampai kepada informasi eksternal. Ya. Nah, contoh salah satu sistem yang dipakai oleh 7-Eleven di Jepang, ya, minimarket. Dulu 7-Eleven terkenal di Indonesia, kemudian bangkrut dan tutup. Tapi di Jepang, ketika gerai 7-Eleven ini jualan, itu selain mereka mencatat apa yang terjual, mereka juga ketika transaksi penjualan itu terjadi, mereka melakukan perekaman data cuaca. Karena cuaca di Jepang itu kan 4 musim. Sehingga mereka tahu kalau musim dingin itu minuman apa yang paling laku. Kalau sedang musim semi, minuman apa atau makanan apa yang paling laku itu kelihatan. Nah, ini bisa digunakan untuk perencanaan. Ya, tuh. Nah, kemudian karena satu perusahaan itu mungkin sekali punya banyak divisi, punya banyak anak perusahaan, contoh seperti Pertamina, Garuda Indonesia, Astra Internasional, gitu ya, mereka punya banyak divisi. Garuda saja itu cuma berapa anak perusahaan dalam satu grup mereka. Ada Garuda Indonesia sendiri, ada Citylink yang murah, gitu ya. Garuda itu yang full cost, Citylink ini yang low cost. Dan mereka punya bengkel pesawat, mereka punya catering pesawat, ya. Mereka punya kargo, pengiriman paket. Ya. Jadi ini. Nah, untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan sekelas itu yang disebut enterprise ya, dengan banyak divisi dan banyak anak perusahaan, itu dibutuhkan sistem khusus. Nah, sistem khusus inilah yang disebut sebagai enterprise application. Nanti kita bahas secara khusus ya. Ini. Kalau Anda ingat dulu di SIA itu pernah dibahas mengenai MRP, Material Requirements Planning. Kemudian MRP ini berkembang menjadi MRP2, Manufacturing Resource Planning. Nah, Enterprise Application ini adalah perkembangan berikutnya dari MRP2 yang sering disebut sebagai Enterprise Resource Planning. Nih kalau dilihat, dia mengcover penjualan, manufaktur, akuntansi keuangan sampai SDM. Sehingga ketika seorang tenaga penjualan itu memasukkan order ke sini, bagian produksi juga langsung tahu, oh ada order 100 unit. Berarti mereka harus menyiapkan 100 unit. Bagian akuntansi keuangan langsung tahu, oh ada order 100 unit, siapkan invoice untuk 100 unit. Bagian SDM tahu, oh si A itu dapat order 100 unit, langsung mengkalkulasi komisi penjualan, misalnya seperti itu. Ya. Dan ini mulai dari bawah sampai ke atas. Sehingga direktur utama pun bisa melihat tiap unit yang terjual itu ceritanya bagaimana. Nah, nanti kita bahas secara khusus. Nah, ini yang disebut ERP tadi ya. Jadi ini data dimasukkan satu kali saja, langsung semua informasinya tersebar ke semua pihak yang membutuhkan. Nah, enterprise system ini untuk internal. Kemudian dia bisa diperluas untuk menjangkau eksternal. Nah, kemudian kalau ini menjangkau ke arah supplier, ini disebut sebagai supply chain management system. Ya. Ini untuk mengelola hubungan bisnis dengan supplier, distributor,
maupun juga peraturan logistik. Jadi bagaimana bahan baku dipesan, datang, kemudian barang yang sudah kita produksi didistribusikan ke konsumen, itu merupakan supply chain management system. Ya, nanti ini ada pembahasan secara khusus. Ya. Tujuannya adalah apa? Dari supplier sampai ke konsumen itu kita tahu informasinya. Ya, berapa yang dibutuhkan, berapa yang harus didistribusikan, dan seterusnya. Ini. Nah, ini aplikasinya cukup banyak, ya, termasuk logistik. Seperti sekarang misalnya distribusi vaksin misalnya. Nah, mana ketika awal-awal varian Delta ini mulai meningkat, ya, salah satu daerah yang parah di Jawa Tengah itu adalah daerah Kudus. Maka kemudian di Jawa Tengah mayoritas vaksin diarahkan ke sana. Karena apa? Itu yang paling banyak penderitanya. Ya. Ini. Dan kalau itu menjangkau ke arah konsumen, ini disebut sebagai customer relationship management. Nah, ini membantu mengelola hubungan dengan pelanggan. Ya. Kita tahu siapa pelanggan kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan kalau sudah tahu itu, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Ya. Juga mendengarkan keluhan pelanggan, masukan, dan lain sebagainya. Ini, ya. Diharapkan dengan mengetahui apa yang dibutuhkan dan ingin pelanggan, dan kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kepuasan meningkat, dan kepuasan meningkat, mereka akan membeli lagi, dan tidak akan pindah ke produk pesaing. Ini, ya. Nah, mengetahui target konsumen ini juga tidak mudah, dan ini banyak sekali dana perusahaan-perusahaan itu dihabiskan di sana untuk tahu konsumennya itu pengen apa. Ya. Oke. Lalu ada knowledge management system. Nah, kalau knowledge management system ini begini. Anda tahu organisasi itu terdiri dari manusia-manusia, gitu ya. Tiap manusia itu punya ingatan. Nah, tapi ingatan ini itu ya tinggal di dalam otak masing-masing anggota organisasi. Ketika kemudian orang ini keluar dari organisasi tersebut, karena alasan apapun, maka ingatan itu akan dibawa oleh dia. Nah, ingatannya mungkin kalau hanya ingatan acara piknik perusahaan, ya nggak penting. Ingatannya itu ulang tahun saya dirayakan di kantor, itu nggak penting. Tapi kalau ingatan itu berupa bagaimana sih cara membuat roti yang enak, atau bagaimana sih cara mengelola karyawan baru. Nah, itu penting untuk organisasi. Organisasi tidak punya ingatan, tidak punya memori. Maka memori-memori para anggotanya inilah yang kemudian oleh knowledge management coba direkam dan didokumentasikan serta disimpan untuk nanti dipakai oleh anggota yang lain. Sebagai contoh begini. Schlumberger itu perusahaan migas di Prancis, ya. Suatu ketika mereka dapat proyek untuk pengeksplorasi minyak di daerah Siberia di Rusia. Dan ternyata kondisi geologis daerah tersebut labil. Ya. Artinya salah ngebor, salah titik gitu ya, salah perlakuan, nanti bisa kejadiannya seperti lumpur Sidoarjo. Nah, para insinyurnya di sana bingung, ini caranya gimana itu. Mereka ya namanya berteori ada, tapi kemudian ternyata setelah mereka melihat ke arsipnya Schlumberger, mereka kemudian menemukan bahwa kondisi yang sama pernah terjadi tapi di Vietnam. Kemudian mereka buka cerita yang dari Vietnam itu bagaimana. Dan sukses di Vietnam. Nah, setelah itu dengan cara dari Vietnam itu beserta modifikasi karena Siberia itu dingin sedangkan Vietnam itu iklim tropis, ya.
Mereka berhasil. Jadi nggak perlu coba-coba, karena apa? Sudah ada yang mencoba dan sukses. Nah, dilihat cerita suksesnya bagaimana. Nah, itulah memori organisasi. Oke, saya mau tanya dulu sekarang. Sebentar. Siapa ya? Mas Antoni Go, mana ini? Ya, Pak. Oke, Mas Antoni. Dulu di SD sampai SMA pernah belajar sejarah ya? Pernah, Pak. Saya IPS kebetulan. Oh ya, ya SD SMP kan ya tidak ada IPA IPS tanah. Tetap belajar sejarah. Seneng nggak belajar sejarah? Senang tidak? Oh, Anda sudah senang? Anda senang atau tidak belajar sejarah itu? senang, Pak. Lumayan tertarik. Oh, oke. Bagus. Apa yang Anda ingat dari pelajaran sejarah di sekolah? Ingat tentang Perang Dunia I, Perang Dunia II, sama kerajaan-kerajaan di Indonesia, Pak. Oke. Apa yang Anda ingat? Seperti kerajaan pertama di Indonesia, Kutai di Kalimantan, atau kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasar. Apa manfaatnya untuk Anda sekarang? Manfaat. Bisa tahu gitu, Pak. Hanya tahu Kehidupan masa saja. lalu. Lah ya, manfaatnya untuk Anda apa kalau hanya tahu? Oke. Tapi bagus Tahu, Pak. ya, Anda masih ingat. Terima kasih. Coba kita lihat pengalaman yang lain. Diani Songgopairi, gimana ini? Saya, Pak. Oke. Pertanyaannya sama. Senang belajar sejarah nggak? Senang, Pak. Oke, manfaatnya untuk Anda apa? Seperti pelajaran sejarah yang untuk merebut kemerdekaan Indonesia, manfaatnya untuk sekarang itu kita bisa mengikuti semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini, Pak. Oke. Ya. Baik. Saya mau menanyakan sesuatu yang dulu ditanyakan oleh guru sejarah saya. Oke, sebentar, siapa ya? Mas Andreas Aditya, mana nih? Ya, Pak. Oke. Indonesia itu merdekanya kapan, Mas? 17 Agustus 1945. Oke. Itu menurut versinya siapa? Menurut Nah, jadi kemerdekaan. Jadi kalau versi kita memang Indonesia itu merdeka 17 Agustus, tetapi versi resmi yang diakui oleh Belanda itu bukan itu. Ya, versi resminya itu adalah ketika Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia tahun 49. Ya. Oke, jadi sempat saya ingat saya beberapa tahun yang lalu itu sempat ada upaya di Belanda memaksa pemerintah Belanda untuk mengakui bahwa Indonesia itu merdekanya tahun 45. Oke. Baik, terima kasih Mas Andreas Aditya. Nah, pertanyaan gampang ya kalau seperti itu, tapi bagaimana dengan ini pertanyaan Mbak Fitria Putri Andrianita? Mana? Saya, Pak. Oke. Kok tanggal yang dipilih 17 Agustus 1945 itu kenapa kira-kira Mbak? Karena waktu itu kan ada kalau saya nggak salah ingat, waktu itu ada kayak sengketa perselisihan antara generasi kaum muda sama kaum tua, gitu. Nah, kaum tua itu kayak menunggu PPKI gitu, jadi menunggu Jepang kan waktu itu
apa sih ada kekuasaan kan di Indonesia. Nah, Jepang kaum tua itu menunggu itu, sedangkan yang kaum muda itu pingin cepat merdeka dan tidak mau dibantu oleh Jepang. Nah, terus waktu itu akhirnya si kaum muda ini sempat menculik Soekarno itu, terus habis itu mereka memaksa Soekarno agar segera memerdekakan. Akhirnya Soekarno memutuskan untuk segera memerdekakan, terus malamnya habis peristiwa Rengas Dengklok itu kalau nggak salah segera membuat ini teks proklamasi. Terus akhirnya besoknya Oke. Lah itu pertanyaannya, kenapa kok tanggal 17, kok tidak 16 misalnya, atau tidak 18 gitu. Ya kan? Nah, ya ini itu sesuatu yang panjang kalau dibahas gitu ya. Oke, tapi poinnya itu adalah kebanyakan pelajaran sejarah kita ini adalah mengingat-ingat tanggal dan peristiwa ya. Ataupun kalau tadi seperti Mbak Giani tadi menyampaikan, kalaupun ada sesuatu di belakangnya itu terlalu normatif, terlalu umum, tidak spesifik, gitu. Nah, oke. Jadi sebenarnya pelajaran sejarah itu yang lebih pentingkan. Jadi pelajaran sejarah itu sebenarnya adalah knowledge management terhadap bangsa kita ini. Ya, itu knowledge management. Jadi ingatan-ingatan masa lalu itu supaya tetap hadir, tapi bukan ingatan saja tanggal berapa dan lain-lain, enggak. Tetapi ada nilai-nilainya. Oke. Saya mau cerita ini sesuatu. Ini jarang sekali ada di buku-buku sejarah ya. Tapi ini peristiwa ini benar-benar terjadi. Jadi ketika kita konfrontasi dengan Belanda untuk merebut Irian yang sekarang namanya Papua, itu mengapa kemudian Belanda akhirnya mau menyerah? Ada yang tahu kenapa Belanda akhirnya mau berunding dan menyerahkan Papua? Ada yang tahu nggak kenapa? Mas Justinus Andri Bayu, Anda tahu nggak kenapa Belanda akhirnya mau berunding dan tidak jadi perang? Tidak ingat, Pak. Itu peran Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu punya pesawat mata-mata, ya, namanya itu, mereka terbang di atas Sulawesi dan melihat persiapan angkatan perang Indonesia. Indonesia itu pada waktu itu memiliki angkatan udara paling kuat di belahan selatan. Indonesia itu punya pesawat pembom namanya TU-16 itu yang paling modern. TU-16 itu tadinya tidak akan dijual oleh Rusia, tapi Presiden Soekarno membujuk Rusia dan itu dijual. Dan itu pesawat yang dirancang untuk membawa bom nuklir masuk Amerika Serikat, itu sebetulnya TU-16. Jadi, dan Indonesia punya beberapa skuadron, gitu. Dan itu dilengkapi dengan rudal anti pesawat, anti kapal. Salah satu andalan Belanda untuk menghadapi angkatan bersenjata Indonesia itu adalah kapal induk Karel Doorman. Dan itu sampai perang berakhir sembunyi terus. Kenapa? Karena kalau sampai ketemu dengan TU-16 habis itu. Ya. Nah, maka setelah melihat persenjataan tentara Indonesia, Belanda dipaksa untuk, kalau enggak habis sudah pasti itu. Oke. Kenapa saya tahu? Karena salah satu paman saya itu adalah pilot TU-16. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu Indonesia itu punya masalah dengan Australia. Ya, biasa Indonesia dan Australia itu kan hubungannya kadang rukun, kadang berselisih, itu biasa. Nah, Australia itu dianggap pada waktu itu ya dalam, kalau bahasa sekarang ya agak bertingkah gitu ya. Saya nggak tahu bahasa, kalau bahasa generasi saya namanya belagu gitu ya, sok gitu kan. Lalu ya sudah,
perlu diberi shock terapi gitu kan. Nah, di Darwin itu adalah wilayah Australia yang hanya sekitar 2,5 jam kalau pakai pesawat ke Papua. Itu yang cukup dekat dengan Indonesia. Di Darwin itu ada radar yang paling kuat dan paling canggih yang dimiliki Australia. Radar itu tuh bisa mengcover sepertiga permukaan bumi. Dengan radar itu, pemerintah Australia itu bisa melihat pergerakan pesawat di Hong Kong. Hong Kong itu ada jauh di utara. Nah, kemudian ada satu pesawat TU-16 itu terbang rendah supaya tidak ditangkap radar Australia. Itu terbang ke Alice Springs namanya. Alice Springs itu kalau Anda lihat peta Australia, Alice Springs itu ada di tengah-tengah Australia. Nah, TU-16 itu sukses terbang ke sana dan kemudian di Alice Springs itu mereka menjatuhkan perabot dapur buatan Indonesia. Jadi ada tulisan Made in Indonesia dan terbang lagi kembali. Alice Springs itu juga kebetulan adalah markas dari Angkatan Bersenjata Australia. Jadi mereka balik lagi. Begitu ditemukan rame gitu ya. Loh kok bisa ini ada perabot Indonesia yang ada di tengah-tengah padang gunung itu. Jadi sukses Indonesia itu menembus radar itu untuk nah, value-nya apa yang bisa diambil dari situ? Value-nya adalah ya orang Indonesia itu nggak kalah dengan Australia gitu ya. Penduduk Australia itu hanya 30, nggak sampai 30 juta. Nah, Anda lihat sekarang kalau di Indonesia ya, penduduknya berapa? 270 juta. Ya. Itu ibaratnya Australia dikencingi rame-rame aja banjir gitu kan. Hanya mereka memang teknologinya canggih, tapi nah, itu value itu seperti cerita seperti ini itu adalah value-nya. Jadi jangan mau kalah gitu kan. Ketika saya kuliah dulu saya jadi asisten dosen gitu ya, dan saya juga ngajar. Gitu. Saya melihat banyak. Saya ngajar mahasiswa dari Amerika Serikat, saya ngajar mahasiswa India, mahasiswa Singapura, mahasiswa RRC, mahasiswa Indonesia tentunya, dan Australia. Kalau lihat hasil tugas gitu ya, saya menilai tugas itu orang Indonesia itu nggak kalah. Bagus. Hanya kelemahannya orang Indonesia itu tidak banyak bicara. Ya. Yang banyak bicara itu orang India. Itu banyak bicara. Orang Cina, RRC, itu suka memaksakan kehendak. Anda tahu akuntansi ya? Nah, sebenarnya saya itu ngajar akuntansi. Itu ada satu mahasiswa dari RRC itu salah semua. Gitu. Anda tahu kan kalau bikin laporan keuangan itu kalau jurnal transaksinya salah, buku besarnya pasti salah, laporan keuangannya pasti salah. Betul ya? Ya, itu salah gitu. Dia protes ke saya. Ini kok salah gitu. Lah ya ini loh jawabannya, saya berikan kunci jawabannya gitu. Udah mata. Lah kalau di negara saya nggak seperti ini. Soalnya ya sana aku lihat di negaramu gitu. Nah, jadi nggak kalah mahasiswa Indonesia itu. Hanya kadang memang ya kalah suara saja, tapi kalau kualitas nggak. Nah ini ya sebetulnya hal-hal seperti ini yang dicoba di. Nah, oke, sekarang kembali ke knowledge management. Nah, pentingnya apa gitu ya? Kalau Presiden Soekarno dulu mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali pakai sejarah. Karena ada banyak hal-hal yang kita lakukan sekarang itu merupakan kelanjutan dari masa lalu. Ya. Maka harus dipahami itu. Di fakultas kita itu ada aturan. Kalau Anda skripsi, itu tidak boleh mengambil mata kuliah. Yang boleh diambil bersama dengan skripsi itu hanya KKN, tapi nggak boleh ngulang, nggak boleh, apalagi baru gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Sedangkan di fakultas hukum boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh kalau di fakultas bisnis dan ekonomi? Ya, karena dulu itu boleh. Ya. Jadi dulu banyak mahasiswa itu yang ngulang mata kuliah sambil skripsi. Nah, celakanya skripsinya lulus, mata kuliah nggak lulus-lulus. Ya. Maka kemudian ya ditinjau ulang gitu ya. Kenapa ini? Dan setelah dilihat kasusnya, wah ya sudah kalau begitu harus lulus semua mata kuliah dulu baru boleh skripsi dan tidak boleh ngulang gitu ya. Itu. Oke, nanti kita bahas secara khusus knowledge management. Intranet, extranet saya kira tidak perlu di. Dan e-business itu adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk proses bisnis ya.
Nah, e-business ini luas. Ya. Internet banking itu e-business. E-commerce yang jual beli secara online itu juga e-business. Ya. Nah, e-commerce itu hanya pada commerce itu artinya perdagangan. Gitu. Jadi e-commerce itu hanya pada sisi jual beli. Dan e-business itu ya berada di belakangnya itu jauh lebih luas. Ya. Transfer bank, kemudian kemitraan, proses-proses lain penggajian itu e-business. Nah, kemudian ketika prinsip-prinsip dan teknologi e-business diterapkan untuk layanan pemerintah, itu menjadi satu cabang khusus yang disebut sebagai e-government. Nah, kenapa e-government ini khusus? Karena kalau e-business itu kebijakan dan proses itu adalah wewenang dari direksi, ya, atau bahkan kadang manajer. Tapi kalau e-government, pelayanan dan jasa kepada masyarakat itu ditentukan dan diatur dengan undang-undang dan peraturan. Dan itu sangat rigid. Salah sedikit bisa jadi perkara. Ya. Orang nggak salah saja bisa dicari-cari jadi salah. Gitu. Maka ini e-government, nah ini banyak sekali e-government. Sekarang kita sudah banyak ini layanan e-government ini. Mulai dari tadi yang saya cerita pengurusan KTP, untuk di perpajakan ada penyampaian SPT secara elektronik dan lain-lain. Nah, yang belum itu adalah pelayanan kesehatan untuk BPJS. BPJS itu sekarang masih terlalu banyak kertas yang dipakai, fotokopi ini, fotokopi itu. Tapi nanti di masa depan layanan BPJS itu diharapkan terpadu dan bisa secara otomatis. Ya, jadi kayak belanja pakai kartu debit itu ya tinggal gesek saja, oh ya sudah BPJS, gitu kan. Itu. Oke. Nah, tentunya ketika kita berada dalam lingkungan seperti itu, kolaborasi ini dari awal tadi sudah saya, itu penting sekali. Semua itu butuh kolaborasi. Nah, belakangan dalam 5-10 tahun terakhir ini, kolaborasi itu menjadi lebih penting lagi. Kenapa? Karena interaksi di dalam suatu organisasi maupun antar organisasi dengan pihak eksternal itu semakin intensif. Apalagi kemudian ketika ada peristiwa luar biasa seperti pandemi ini, di mana banyak orang itu dipaksa untuk tidak berinteraksi secara fisik. Ya. Nah, interaksi digital ini kemudian menjadi sangat penting. Ya. Dan kemudian ya harus kerjasama. Semua pihak harus, ya. Anda bisa lihat misalnya kalau contohnya seperti PPKM lah, ya. Senang atau tidak senang, ya, PPKM itu berhasil menurunkan angka penderita COVID. Ya. Nah, itu kan butuh kolaborasi. Ya, misalnya pengunjung mal harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain sebagainya, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu kan semua pihak harus kerjasama. Ya. Kalau ngeyel, wah jadi percuma, ya kan? Ini. Nah, tapi internal organisasi pun itu sebetulnya ya kolaborasi itu penting sekali. Nih, jadi tidak hanya sekedar bersaing, tapi kemudian kerjasama. Ibaratnya begini, kalau kita berpikir hanya dengan satu otak, hasilnya tidak akan seperti kalau banyak otak. Ya. Prosesor saja sekarang ada berapa core gitu ya. Apalagi kalau berpikir untuk organisasi. Nah ini, kemudian ini berkembang menjadi disebut sebagai social business, penggunaan sosial media untuk berinteraksi, baik itu dengan karyawan, dengan pelanggan, maupun dengan mitra bisnis, supplier misalnya. Dan ini menjadi menghilangkan batas-batas komunikasi yang tadinya ada. Langsung komplain misalnya, langsung ditanggapi. Kita sebagai kalau satu perusahaan itu melihat pelanggan komplain bisa langsung segera bertindak ya dan seterusnya.
Itu. Nah, tetapi kolaborasi itu butuh kerja sama. Harus mau berbagi. Harus mau menerima sudut pandang yang berbeda. Ya. Tidak bisa kolaborasi ini terjadi kalau kita berpegang bahwa yang paling benar itu cara saya, cara yang lain tidak. Ini nggak bisa. Mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, seburuk apapun, sebodoh apapun menurut Anda, itu harus didengarkan. Dan kalau itu memang masuk akal, ya dilaksanakan. Gitu ya. Ini. Kalau kolaborasi ini berhasil, ya harus mau terbuka, harus mau mendengarkan ide, harus mau dikritik, harus mau mengkritik juga. Ya. Jadi kolaborasi ini akan gagal kalau orang-orangnya ya hanya asal bapak senang gitu ya. Mereka harus berani menyampaikan ide, berani untuk tidak setuju ya, dan seterusnya. Ini. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, ya, kolaborasi jarak jauh itu menjadi dimungkinkan. Gitu ya. Nah, maka kalau satu organisasi itu sangat birokratis, ya, sangat struktur itu sangat dihargai, ini kolaborasi agak susah. Maka itu harus kemudian dirubah cara kerjanya. Ya. Di dalam bekerja, manajer itu kemudian berubah peran, tidak menjadi orang yang menyuruh-nyuruh, tidak, tetapi kemudian dia menjadi koordinator dan fasilitator. Timnya butuh apa? Itu yang kemudian dicarikan. Dia menjadi penengah. Ya. Kalau itu misalnya timnya itu terdiri dari beberapa junior, si atasan ini menjadi mentor, pendamping. Jadi tidak lagi hanya sekedar menyuruh, tapi juga harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan. Nanti bisa kita lihat. Alatnya apa saja, macam-macam. Ya, Anda bisa lihat. Ya, kita pakai Microsoft Teams ini, contoh. Tapi ini hanya sekedar alat. Kalau orangnya tidak niat, ya percuma. Sebetulnya ketika Microsoft Teams ini pertama kali keluar tahun 2018, saya sudah mencoba menggunakannya di kelas. Tapi gagal. Kenapa? Karena maksud saya itu adalah supaya mahasiswa tidak perlu bertemu untuk bekerja sama. Tapi karena masih ke kampus dan tiap hari ketemu, ya mereka memilih untuk interaksi fisik secara langsung. Ya, tapi sekarang dengan pandemi, siapapun Anda, dimanapun Anda, kapan saja bisa bekerja sama. Ya, dengan alat-alat ya macam-macam. Ya, sosial media juga bisa. Ya, ini. Dan saya nggak tahu Anda mau, tapi sekarang dengan masa pandemi ini malah justru rapat dan pertemuan itu menjadi lebih sering terjadi. Tidak sering saya melihat, kalau saya sih jarang-jarang, tidak jarang saya melihat ada teman saya itu yang satu itu Google Meet, dia punya 3 gawe, ya, jadi tabletnya Google Meet, nanti laptopnya itu Microsoft Teams, smartphone-nya itu pakai Zoom untuk 3 cara yang berbeda. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi itu banyak yang melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memilih alat yang tepat untuk kolaborasi? Pertama ya kita harus melihat dulu matriks ruang dan waktu. Kalau kita berada pada ruang yang sama dan waktu yang sama, maka ya tidak ada pilihan lain kecuali apa? Tatap muka. Ya. Seperti kalau kita kuliah di kelas, ya, sebagian besar dari Anda belum pernah ke kampus ya. Angkatan 20 kan. Tapi bagi angkatan 18, ya pernah kan hadir di kelas, ketemu dosen, ketemu teman. Itu ruang yang sama, waktu yang sama. Kalau ini nanti alatnya berbeda dengan misalnya kalau waktunya beda tapi tempatnya sama. Ya. Sama-sama di kampus tapi yang satu kuliah sesi 1, yang satu kuliah sesi 4. Atau waktunya sama tapi tempatnya berbeda seperti sekarang. Kita waktunya sama. Saya di rumah, Anda di rumah Anda masing-masing, entah itu di Jogja atau di luar Jogja atau bahkan mungkin di luar Jawa, ya kita bisa bekerja sama. Atau beda waktu, beda tempat. Ya, ini ada berbagai macam pilihan teknologi. Kemudian, ya pertama harus dilihat dulu tantangan untuk kolaborasi itu apa? Apakah teknologi, ya, atau faktor non teknologi? Kalau faktor teknologi itu gampang.
beli, selesai. Tapi kalau faktor non teknologi ini yang jadi masalah. Oke. Saya dulu pernah, ketika saya itu pertama kali kuliah, ya bukan kuliah sih, saya mengikuti program S3 itu, pembimbing saya itu dapat proyek dan saya ikut gitu ya. Proyeknya itu adalah di salah satu perusahaan software besar. Yang jadi masalah adalah orang marketingnya itu ada di Amerika Serikat, programmernya ada di Australia, dan mereka ini sering sekali berselisih, tidak berselisih paham, tidak bisa sepakat, perang terus gitu ya, nggak selesai-selesai. Padahal kalau yang namanya konflik tidak selesai-selesai di dalam satu organisasi itu bahaya. Ya. Maka kemudian datang dilihat, dan ini tahun 2000 ya, jadi sudah 20 tahun yang lalu. Itu peralatan mereka itu canggih. Zaman itu ya, saya tuh punya handphone yang bisa kirim SMS saja udah senang. Mereka tuh sudah punya fasilitas video conferencing. Jadi Microsoft Teams seperti ini tuh 20 tahun yang lalu tuh mereka tuh bukan mahal sekali, jelas. Ya. Tapi mereka kaya. Jadi teknologi ternyata bukan hambatan. Ya. Ada banyak hambatan yang non teknologi. Salah satunya adalah rasa saling tidak percaya. Tim marketing di Amerika Serikat tidak percaya pada tim programmer di Australia, demikian pula sebaliknya. Ya. Ada rasa saling curiga. Rasa saling curiga ini kan tidak bisa diselesaikan dengan teknologi. Ini harus ada cara yang lain, ya, lalu solusi ya. Nah, tentunya semua keputusan bisnis itu harus mempertimbangkan cost benefit, ya, dan pasti cost harus lebih kecil dari benefit. Kalau enggak ya ngapain, gitu ya. Lalu resiko, nah ini sekarang yang pasti muncul itu adalah keamanan, risiko keamanan. Masih ingat dulu awal-awal kita pandemi, Zoom banyak digunakan, lalu munculnya Zoom itu ternyata tidak terlalu aman. Maka kemudian itu dugaan saya mengapa kemudian mungkin universitas memutuskan pakai Microsoft Teams. Sebetulnya ada Zoom. Oke. Kemudian yang jelas user ini harus dilibatkan di dalam implementasi maupun training. Karena mereka nanti yang menggunakan. Oke. Ini saya kira tidak perlu dibahas. Baik, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan. Nah, baik. Kalau Anda lihat ke situs kuliah, ya, mari kita lihat situs kuliah. Itu sudah saya siapkan tugas untuk Anda, ya, tugas kelompok. Tugasnya itu adalah perubahan bisnis. Jadi apa yang harus dilakukan? Silakan cari di sekitar Anda bisnis kecil atau UKM, ya. Satu orang anggota cari satu, dan tidak boleh sama loh ya. Dalam satu kelompok itu tidak boleh sama. Yang berubah dari bisnis luring atau offline menjadi bisnis daring akibat pandemi COVID-19. Ya. Lalu silahkan dilaporkan. Nah, dalam laporan itu ada satu, identitas bisnisnya, nama dan alamat. Alamat di sini tidak berarti harus alamat fisik ya. Misalnya kalau dia pakai sosial media Twitter, ya boleh alamat Twitternya apa. Kalau dia pakai Instagram, boleh Instagramnya apa, atau halaman Facebooknya. Lalu bisnisnya itu apa? Yang dijual apa? Bisa produk fisik, bisa jasa, ya. Ini. Kemudian bagaimana mereka itu berubah dari luring ke daring, dari yang tadinya offline menjadi online, itu diceritakan. Kemudian jenis teknologi yang digunakan apa untuk, misalnya apakah mereka ke marketplace, tadinya jualan di warung lalu ke marketplace, atau pakai apa SRC misalnya, nah, atau pakai Instagram, sosial media. Lalu proses bisnis apa yang terpengaruh dari permintaan dari luring ke daring? Nah, kalau pengiriman barang itu kan biasanya tidak terpengaruh, tapi mungkin pemesanan dan pembayaran terpengaruh. Lalu masing-masing anggota kelompok sudah punya kan ini ya. Jadi kalau anggota kelompoknya ada berapa? 5 perusahaan atau 5 UKM. Kalau 4 ya 4,
saling dibandingkan. Dan kemudian kesimpulannya apa? Itu, ya. Menangkap ya, jadi nanti akan ada 40-an lebih UKM yang diceritakan. Oke, jelas untuk tugas? Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, saya ingin bertanya Ya, Pak. silakan. Tentang tugas ini, kita itu buat PPT atau Word aja ya Pak? Tulisannya apa di situ? Laporan kan? Oh, Kalau laporan apa? Word Pak. Ya, Oke. ya baik. Oke. Terima Yang kasih lain? Pak. Sama-sama. Yang lain? Adakah pertanyaan? Ya, mau tanya Pak. Silakan, Mas Prudensio. Itu yang dilaporkan nanti Pak, apakah hanya kesimpulan atau beserta dengan UKM-UKM-nya Pak? Itu kan ada toh, yang harus isi laporannya apa saja kan ada nanti dilihat di situs kuliah. Jadi iya, Pak. sudah saya tuliskan secara spesifik. Silakan laporan tentang yang harus memuat. Nah, jadi isi laporannya itu ada tadi identitas BSD, perubahannya bagaimana dan seterusnya. Ya. Baik, yang lain? Masih adakah pertanyaan tentang tugas? Baik, kalau tidak ada, cukup sekian kuliah kita hari ini, ya. Dan sampai jumpa pada perkuliahan minggu depan.